Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Safawi dari Angkatan 18, NIM 11. Saya merupakan mahasiswa Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan efisiensi dan sumber-sumber inefisiensi, di mana saya mengambil jurnal internasional yang berjudul Technical Efficiency of the Small-Scale Sugarcane Farmers in Swaziland, A Case Study of Vivuland and Big Bend Farmers, di mana jurnal tersebut diterbitkan oleh African Journal of Agricultural Research Vol 5 number 9. Studi ini mencoba untuk mengkaji efisiensi teknis petani tebu di dua daerah, yang pertama yaitu di Vivuland dan Big Bend, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penggunaan input X dan model inefisiensi Z. Data petani yang digunakan sebanyak 75 petani dengan rincian 40 petani dari Vivuland dan 35 petani dari Big Bend. Berikut ini adalah persamaan fungsi produksi frontier. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 plus beta 3 ln X3 plus beta 4 ln X4 plus VI min UI, di mana X1 merupakan lahan, yaitu luas kebun yang dikhususkan untuk produksi tebu yang diukur dalam satuan hektar. Kemudian X2 tenaga kerja, yaitu total hari kerja upahan yang digunakan dalam produksi tebu. X3 merupakan pupuk, yaitu jumlah pupuk yang digunakan dalam satuan kilogram, dan X4 merupakan herbisida dalam satuan liter. Hasil output frontier 4.1, di mana didapatkan dari tabel koefisien petani Vivuland diperoleh hasil X1 atau ln lahan sebesar min 0,301. Artinya bahwa variabel X1 atau lahan berpengaruh secara negatif pada variabel Y produksi tebu, sedangkan X2 atau ln tenaga kerja sebesar 0,796, X3 ln pupuk sebesar 0,536, X4 ln herbisida sebesar 0,214. Artinya bahwa variabel X2 tenaga kerja, variabel X3 pupuk, dan variabel X4 herbisida memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y produksi. Pada petani-petani di Vivuland menggunakan taraf kesalahan sebesar 5%, sehingga T-tabel diperoleh sebesar 2,028. Diketahui nilai T-values ln lahan, ln tenaga kerja, dan ln herbisida masing-masing sebesar min 1,423, 0,283, 0,652, di mana T-tabel lebih besar daripada T-values. Artinya bahwa X1 lahan, X2 tenaga kerja, dan X4 herbisida tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y produksi tebu. Sedangkan pada ln pupuk diperoleh nilai T-value sebesar 2,261, di mana T-tabel lebih kecil daripada T-values. Artinya bahwa X3 pupuk berpengaruh secara signifikan terhadap Y produksi. Jadi, jika pupuk ditingkatkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,536%. Berikut ini pada petani Big Bend. Dari tabel koefisien petani Big Bend diperoleh hasil X1 ln lahan sebesar 0,264, X2 ln tenaga kerja sebesar 0,236, X3 ln pupuk sebesar 0,431, dan X4 ln herbisida sebesar 0,332. Artinya bahwa variabel X1 lahan, X2 tenaga kerja, variabel X3 pupuk, dan variabel X4 herbisida memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y atau produksi tebu. Nah, pada petani-petani Big Bend ini menggunakan taraf kesalahan sebesar 1%, sehingga T-tabel diperoleh nilai sebesar 2,744. Diketahui nilai T-values ln lahan dan ln herbisida masing-masing sebesar 0,578 dan 2,308, di mana T-tabel lebih besar daripada T-values. Artinya bahwa X1 lahan dan X4 herbisida tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau produksi tebu. Lalu, diketahui nilai T-values ln tenaga kerja dan ln pupuk masing-masing sebesar 3,824 dan 2,804, di mana T-tabel lebih kecil daripada T-values. Artinya bahwa X2 tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Y produksi. Jadi, jika tenaga kerja itu ditingkatkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,236%. Dan X3 pupuk berpengaruh secara signifikan terhadap Y produksi. Jadi, jika pupuk itu ditingkatkan sebesar 1%,
maka output akan meningkat sebesar 0,431%. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi persamaan yang telah diketahui tadi sebelumnya. Jadi nilai konstanta pada petani Vivulent adalah 0,816. Kemudian diubah ke eksponen sehingga hasilnya adalah 2,261. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan fungsi produksi Frontier. Y sama dengan 2,261 min 0,301 ln X1 plus 0,796 ln X2 plus 0,536 ln X3 plus 0,214 ln X4 plus VI min UI, di mana VI merupakan faktor eksternal dan UI merupakan faktor internal dari petani itu sendiri. Kemudian pada petani Big Bend diketahui konstanta sebesar 0,217, diubah ke nilai eksponen sehingga nilainya adalah 1,242. Kemudian dimasukkan ke dalam fungsi persamaannya, Y sama dengan 1,242 plus 0,264 ln X1 plus 0,236 ln X2 plus 0,431 ln X3 plus 0,332 ln X4 plus VI min UI. Kemudian kita masuk ke dalam model inefisiensi. Jadi pada inefisiensi ini menggunakan variabel Z dengan persamaan sebagai berikut. Mu sama dengan delta 0 plus delta Z1 plus delta 2 Z2 plus delta 3 Z3 plus delta 4 Z4, di mana Z1 merupakan umur petani dengan variabel dummy 1 jika kurang dari 50 tahun dan 0 jika lebih dari 50 tahun. Kemudian Z2 adalah jumlah tahun sekolah atau lama bersekolahnya petani. Z3 merupakan pendapatan di luar pertanian menggunakan variabel dummy 1 jika iya dan 0 jika tidak. Kemudian Z4 merupakan jumlah total hektar yang dimiliki oleh petani. Nah, kemudian kita masuk ke dalam model inefisiensi, di mana ada 4 variabel, yaitu umur, lama bersekolah atau pendidikan, pendapatan di luar pertanian, dan juga ukuran lahan. Variabel umur petani pada Vivulent diperkirakan sebesar min 1,401, sedangkan pada petani Big Bend sebesar min 0,118. Umur berpengaruh negatif terhadap inefisiensi teknis dalam produksi tebu, baik untuk petani Vivulent maupun Big Bend. Artinya bahwa dengan bertambahnya umur petani tebu, inefisiensi dapat menurun. Maksudnya adalah secara umum diyakini bahwa usia dapat mewakili pengalaman bertani. Semakin tua usianya, maka petani tersebut semakin berpengalaman. Variabel lama bersekolah untuk petani Vivulent adalah sebesar 1,129 yang bertanda positif. Untuk petani Big Bend sebesar min 0,216, yaitu berpengaruh negatif. Artinya, dengan bertambahnya lama waktu sekolah petani dapat menurunkan inefisiensi. Hasil di Big Bend ini menunjukkan bahwa petani tebu yang berpendidikan cenderung lebih efisien dalam berproduksi dibandingkan dengan petani lainnya yang kurang berpendidikan. Kemudian variabel pendapatan di luar pertanian masing-masing adalah 0,778 dan 0,428 untuk petani Vivulent dan petani Big Bend, yaitu berpengaruh positif untuk petani Vivulent dan berpengaruh positif pada petani Big Bend, yang menunjukkan bahwa petani yang terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan di luar pertanian cenderung menunjukkan tingkat inefisiensi yang lebih tinggi. Hubungan positif menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pekerjaan non-pertanian disertai dengan realokasi waktu jauh dari kegiatan terkait pertanian, seperti adopsi teknologi baru dan pengumpulan informasi teknis yang penting untuk meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian variabel ukuran lahan adalah min 0,522 dan min 0,157, yaitu berpengaruh negatif untuk petani Vivulent dan Big Bend. Artinya bahwa dengan meningkatnya ukuran lahan petani tebu, inefisiensi teknis dapat menurun. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan inefisiensi. Yang pertama adalah model inefisiensi petani pada Vivulent, yaitu mu sama dengan 0,304 min 0,188 Z1 plus 0,211 Z2 plus 0,759 Z3
min 0,126Z4. Kemudian yang selanjutnya adalah model inefisiensi petani Big Bang, yaitu mu sama dengan min 0,170, min 0,356Z1, min 0,817Z2, plus 0,121Z3, min 0,246Z4. Jadi dapat kita simpulkan dari efisiensi teknis, petani tebu Big Bang secara teknis lebih efisien daripada petani Vivulent dengan efisiensi teknis rata-rata 86,7 dibandingkan dengan 73,6 yang diperoleh dari petani Vivulent. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.